abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh adalah pemuda yang sanggup membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal saat bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warteg kaki lima. Pemuda seperti itulah yang disenangi dan disegani oleh banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun sayangnya, jika melihat realita yang terjadi, banyak remaja yang kerjaannya hanya rebahan, berfoya-foya dengan penuh kemewahan, tak adanya pergerakan, sehingga menjadikan otak pas-pasan. Dan yang lebih parahnya lagi, tak memikirkan di hari tua mati kelaparan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Revolusi Mental generasi sebagai aset masa depan bangsa. dengan landasan ayat suci Al-Quran surat Maryam 59 yang berbunyi, yang artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah mereka setelah pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari fakhulafa min ba'dihim khalfun ay hadasa min ba'din nabiyina jama'atas suwa. Terdapat golongan-golongan buruk setelah para nabi. Kemudian secara lugat dijelaskan bahwa khalfun dengan harokat sukun pada huruf lamnya yang berarti keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan khulafun dengan harokat fathah pada lamnya, maka artinya adalah keturunan yang baik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa maksud dari ayat wattaba'us syahawat adalah mereka telah meninggalkan sholat yang telah diwajibkan dan lebih-lebih mengutamakan syahwat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas Dehona, salah satu tokoh pendidikan karakter di Amerika pada tahun 1992, mengemukakan bahwa permasalahan umum yang dihadapi
gejolak kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang semakin merajalela, dan perilaku merusak diri dengan narkoba, serta semakin kaburnya pedoman moral beragama. Sebuah pertanyaan hadirin, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak sedikit dari anak bangsa kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari bangsa kita yang memenangkan Olimpiade Sains Internasional, juara bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola menjuarai Piala AFF usia 16, bahkan Indonesia dikenal sebagai macan di kancah MTQ internasional. Hal inilah hadirin yang membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Selaras dengan lantunan sebuah syair, oh amai-amai belalang kura-kura, hai para pemuda jagalah anak kita, perbaiki diri, perbarui hati kita, agar jadi insan yang beriman dan bertakwa. Hei po amai-amai belalang kura-kura, hai para pemuda jagalah akhlak kita, perbaiki diri, perbarui hati kita, agar jadi insan yang beriman dan bertakwa. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa saat ini banyak pemuda kita yang lebih suka TikTokan, Dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang, dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika menggunakan rok mini berbaju you can see ala artis-artis masa kini, dibandingkan berpakaian yang syar'i dan islami. Pantas jika saat ini banyak kejadian anak-anak perawan hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban karena tak tahu siapa yang menanamkan benih di dalam kandungan. Melamun dalam kesendirian, datang bisik dan rayuan syaitan hingga akhirnya ia berlari menuju jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lantas, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Sebagai jawabannya dalam firman Allah, Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqin yang artinya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir halaman 141 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar mereka melahirkan keturunan yang menyenangkan hati, yakni
Dan kita hiasi alat kita dengan indah, laksana berlian. Sebab jika demikian akan terwujud pribadi solihah, Keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, dan balda yang thayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Dari syarat dapat kami ambil 3 kesimpulan. Pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Kedua, doa untuk mendapatkan keturunan yang baik harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang mulia. Perlunya dukungan dari seluruh komponen bangsa, Kekompakan yang harus selalu terjaga. Hingga terwujud semangat di dunia dan akhirat. Sepakat? Majulah negeriku, Takwalah bangsaku, angkatlah panjimu. satukan mimpimu dan tak akan padam menggapai cita. Makin muda, jayakanlah Indonesia. demikianlah pendidikan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih tepuk tangannya untuk Bapak Raisa. Apakah ini juaranya atau yang pakai belakon juaranya? Kita tunggu minggu depan. Alhamdulillah telah usai.